Sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi adalah seperti alarm, peringatan bagi kita untuk bangun tidur. Mau nonton Liga Champion, tidur jam 9, Liga Champion jam setengah 3. Kalau begadang takut ngantuk pas mulai bolanya, akhirnya tidur pasang alarm jam setengah 3, dia bunyi. Suara apa? Suara saya. Udah salah kenceng lagi. Bangun setengah 3 karena diperingati oleh alarm. Nonton bola. Orang yang senang sholat tahajud pasang alarm jam 3, jam setengah 3 atau jam 2 untuk sholat malam, sholat tahajud, munajat, memohon kepada Allah. Dia setel alarm jam 2. Suara apa? Suara alarm. Kan gue bilang suara alarm dah. Nenek-nenek kejebak 2 kali. Dia bangun tahajud gara-gara mendapat peringatan dari alarm yang dia pasang. Hari ini kita kumpul bersama-sama setiap tahun memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi alarm bagi kita umat Islam agar senantiasa mengingat, mencontoh, mengikuti apa yang diajarkan, disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya yang mulia menjadi petunjuk hidup. Sunnahnya, hadisnya, ucapannya, tingkah lakunya, pola hidupnya menjadi uswah buat kita semua. Alhamdulillah. Alarm diri kita supaya kita yang lupa kepada Nabi malam ini ingat. Supaya kita yang lupa kepada Nabi malam ini kita rindu. Supaya kita yang lupa malam ini kita tambah kangen sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kumpul kayak begini gak tiap hari. Pengajian di Majelis Taklim Al-Mustafa tiap malam apa? Atau tiap hari apa? Senin sampai Ini nanti Senin sampai Senin. Pengajiannya ibu-ibu, kalau pengajian ibu-ibu ada tiap hari apa? Hari Jumat. Saya yakin pengajian mingguan hari Jumat enggak sebanyak ini yang ngumpul. Kenapa? Tuh malas. Maka alhamdulillah walau kata setahun sekali ngumpul kayak begini, silaturahim daripada kagak sama sekali. Betul? Yang kedua, saya yakin ibu-ibu jarang-jarang cerita Nabi sama anaknya. Anak mau tidur, bukan Nabi yang diceritain, babanya yang diceritain. Tong, baba lu rese banget. Gua amit-amit. Kalau bukan karena lu mah gue udah minta udahan. Baba lu pelit banget, suwe. Kerja kagak, nganggur, mancing mulu. Bang Weng. Bukan Nabi yang diceritain sama dia, tapi lakinya sendiri yang diceritain. Sekalinya cerita biar anak tidur, bukan cerita Rasul dan keluarganya. Yang diceritain si kancil nyolong ke timun. Ini kancil dari kecil sampai gede enggak tobat-tobat, nyolong mulu kerjaannya sudah. Kenapa ibu nggak ceritain? Kenapa bapak nggak ceritain? Sebab kita kagak ngerti ceritanya. Sebab kita kagak paham kisahnya. Maka alhamdulillah walau kata setahun sekali ngumpul kita di peringatan Maulid Nabi, kita mendengarkan sejarah kisah tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjanji
Maulid Diba, Sintud Durar, kemudian Burdah, dan kitab-kitab sejarah Nabi lainnya yang kita baca, kita dengarkan, tapi karena bahasa Arab kita kagak paham. Diundanglah Ustaz, Kiai, Ustazah, Habib untuk nerangin sedikit bagian kisah sejarah apa yang dibaca oleh guru-guru kita tadi. Kita Mahallul Qiyam dan lain sebagainya. Sebagaimana dulu waktu kita SD. Halo, ehonya kecilin dikit, suaranya naikin dikit. Naik. Cek, kes, mau cek apa kes? Malam-malam amit pasti doyan nenek. Denger duit cek apa kes? Kes aja dah. Buat bayar utang besok pagi. Dulu waktu kita SD yang lahir tahun 83 angkat tangan. Tuh nenek-nenek angkat tangan lu. Ini lahir 83 bukan umur 83. Emang gue tua apa? Angkatan saya tahun 83. Berarti umur berapa sekarang? 30 berapa? 2 31 30 ya? 32. Kita perasaan masih muda terus, punya bini, punya anak, ya nggak? Dulu waktu SD ada pelajaran sejarah namanya PSPB. Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya nggak saya kasih duit? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Di situ kita belajar sejarah Soekarno-Hatta, Imam Bonjol, Teku Umar, Cut Nyak-Din, betul? Kemudian Patimura, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan pahlawan-pahlawan yang lain. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita tahu terima kasih berkat jasa, perjuangan, nyawa mereka berhadapan dengan para penjajah. Dengan izin Allah, Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Betul? Bagus nggak belajar sejarah pahlawan? Belajar sejarah pahlawan aja bagus. Apalagi belajar sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngumpul di sini ngomongin siapa? Ngomongin Nabi. Bicara sejarah siapa? Sejarah Nabi. Bicara sejarah pahlawan aja bagus, apalagi sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tua Bangka, ayo siapin. Benang deh dong, ente jangan nganggur, ane dateng. Ayo mainkan. Ane tahu tangannya itu udah kapalan dari tadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah bundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy.
Tepuk tangan buat Hadroh. Karena dia mainin suara saya yang ringsek nggak ketahuan. Ya. Thank you bro. Siap-siap main lagi bro. Oke bro. Turun bro. Turun bro. Ultraman. Saudara-saudara, ini kenapa jadi makin ngaung-ngaung ini? Tehnya kecilin, suaranya tinggiin. Bu masih kuat? Sampai jam berapa? Waduh, sampai subuh. Belum pernah ngeliat kiai mati di mimbar belum? Mungkin gini lo. Lu pengen gue mati di sini? Masya Allah. Iya. Kapan lagi ngeliat Ustadz mati? Kapan lagi? Oh, kapan lagi ngeliatin saya? Iya. Sering-sering undang. Mestinya Maulid Nabi bukan setahun sekali, tiap hari. Iya, kita bicara moral Nabi setahun sekali. Serangan moral, akhlak setiap hari kepada anak-anak kita dan pemuda kita, betul? Serangannya membabi buta. Udah babi buta lagi. Babi nggak buta aja nyeruduk, bagaimana buta? Benar gak? Serangan moral akhlak kepada anak kita membabi buta. Tiap hari, tiap detik, tiap jam. Lewat mana? Media, TV, sinetron, film, betul nggak? Internet, YouTube, Facebook, Instagram, empet, WA, PA, BBM, apa lagi? Line, Instagram, apa lagi? Chat, Twitter, aduh, hafal deh. Itu kalau kita nggak hati-hati, tiap hari serangan-serangan moral dan akhlak datang bertubi-tubi kepada anak kita dan generasi kita. Serangan moralnya tiap hari. Ngomongin moral setahun sekali, kalah banyak umat Islam. Makanya saya bilang mestinya peringatan Maulid tiap hari. Undang saya terus begitu. Lah coba duit habis. Kalah banyak kita. Betul nggak? Ada Maulid aja moral umat Islam rusak, bagaimana nggak ada Maulid? Betul? Pernah dengar cerita, informasi atau berita anak SD? Anak SD angkat tangan. Anak SD. Dulu kecil-kecil, kayak kelorok. Anak SD kecil-kecil begini, udah ada yang bisa merkosa, berzina. Dia ngerti caranya. Tahu dari mana ini anak ngerti caranya? Siapa yang ngajarin? Apa yang ngintip emaknya? Wah, lu makanya hati-hati lu, Bu. Rumah udah kecil, tinggal di kontrakan, ngajak laki mesti lihat-lihat. Jangan, Pak, ayo Pak, anaknya nyaut. Ikut Pak. Lu mau ikut kemana, Tuyul? Ilmu dari mana nih bocah? Kalau bukan dari sesuatu yang masuk secara liar dan membabi buta, sehingga menyebabkan anak SD paham bagaimana caranya berhubungan intim suami istri. Betul? Peringatan Maulid Nabi amat sangat manfaat untuk umat Islam. Di sini kita kembali bercerita tentang sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bercerita tentang akhlak Nabi yang mulia. Saking mulianya, nggak ada lagi yang bisa nandingin. Saking nggak ada yang bisa nandingin, Allah menyanjung dan memuji, pujiannya awet sampai hari kiamat. Kata Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki akhlak yang azim, yang agung, yang luhur, yang istimewa. Alhamdulillah. Saking istimewanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya. Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khataman nabiyyin, nggak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku nabi,
Pak Ijo ngaku nabi, Musedek ngaku nabi, Lia Edan ngaku nabi. Itu bukan nabi, itu siluman nabi, saudara. Lu siluman kejadian lu ngaku-ngaku nabi. Nabi udah nggak ada, betul? Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada lagi nabi dan rasul sepeninggal beliau. Nabi Isa datang bukan membawa ajaran baru nanti, tapi membawa risalah ajaran syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata ini kita ini punya nabi paling bontot. Kita umat paling bontot. Tapi biar kata umat paling bontot, namanya si bontot paling dibela, paling disayang. Ibu punya anak, ada yang gede, ada yang bontot. Si bontot ame si abang berantem, yang dibela si bontot. Dulu lagi ya ame si bontot begitu amat. Tapi kan mak, udah lu jangan berisik, ngalah kenapa ame si bontot? Ini